Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai langkah awal, rasa puja dan puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Baik, Pak. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ketua kelas mana kelas? Apakah kawan-kawannya sudah semua? Iya, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Ya, kemarin di pertemuan pertama dan kedua, di mana kelompok 1 dan kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusi mereka. Materi mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Nah, minggu kemarin kelompok 2 telah menyampaikan kita mengenai zakat mal. Masih ingat anak-anak apa itu zakat mal? Yaitu zakat harta benda. Apa saja kemarin yang berharta benda itu? Emas, apa lagi? Perak, kemudian binatang ternak, pertanian, apa lagi? Hasil tambang. Nah, semua itu telah disampaikan kepada kelompok 2. Baik, berikutnya mari kita dengarkan bersama-sama ya penampilan dari kelompok 3 yang akan menyampaikan nanti hasil diskusi mereka di depan kita semua. Nah, tugas kelompok 1 dan 2 ya itu nanti kamu perhatikan materi yang disampaikan oleh kelompok 3, kemudian nanti siapa pertanyaan. Oke? Iya. Silakan lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Nurul Aini. Kepada Nurul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana pada minggu kemarin kelompok 1 dan kelompok 2 telah menjelaskan materinya mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Baiklah, kami pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang mengenai golongan yang berhak menerima zakat atau mustahil zakat. Kami merujuk kepada surat At-Taubah ayat ke-60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir raqabi wal warimina wa fi sabilillahi wa binis sabili faridatan minni lillahi wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk atau memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tentang apa itu fakir. Yaitu fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau memiliki harta dan usaha, tetapi kurang dari 1/2 kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja kepadanya. Yang kedua, miskin. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak 1/2 kecukupannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.
Yang ketiga, amil, yaitu orang yang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba atau budak yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menembus dirinya. Yang keenam, garim, yaitu orang yang berhutang di jalan Allah. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau musafir, yaitu orang kehabisan bekal di waktu bepergian, dan bepergian itu bukan untuk tujuan maksiat. Itulah hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, kepada Dimas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 karena telah memberikan penjelasan tentang hasil diskusi yang telah diterangkan. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Tadi dalam penjelasannya tentang ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal ketika bepergian. Nah, apabila orang itu non muslim dan dia kehabisan bekal dengan perjalanan, apakah ia juga berhak menerima zakat? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang luar biasa. Kita kasih dulu aku untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 60, maka dapat disimpulkan bahwa 8 golongan ini adalah orang yang muslim. Karena ini merupakan ketentuan Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang sedang kehabisan bekal yang non-muslim tidak berhak menerima zakat. Tetapi bisa saja misalnya kalau kita merasa empati kepada dia, kita hadiahkan uang kita untuk dia. Sekian, terima kasih. Itu tadi jawaban dari kami. Apakah Dimas merasa puas dengan jawabannya? Oh baik, kita ucapkan terima kasih ataupun kita kasih apresiasi yang luar biasa kepada kelompok 3. Materi yang disampaikan sangat menarik serta mudah dipahami oleh kawan-kawannya. Baik, kita lihat dari awal ya. Jadi kelompok 3 ini saudara sekalian, mereka menyampaikan materi mengenai mustahik zakat ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, mari kita perhatikan. Kemarin kan ada zakat fitrah dan zakat mal ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai siapa-siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal. Baik, mereka merujuk kepada surah At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu kepada wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum birqab wal ghamilina wa fi sabilillah wa ibnus sabil faridatan minallahi wa huwa alimul hakim. Artinya adalah sesungguhnya sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir ya. Tadi dikatakan apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, kemudian tidak bisa memiliki harta, maka orang fakir ini dia berhak menerima zakat. Kemudian kata Allah, yang kedua adalah miskin. Apa itu miskin? Yaitu orang yang memiliki harta benda, tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Maka orang miskin ini dia juga berhak menerima zakat. Oke, yang ketiga adalah amil. Apa itu amil? Itu Orang yang tidak mengerjakan.
orang yang mengelola zakat. Mungkin barangkali pada bulan Ramadan kita lihat di masjid ada panitia penerimaan zakat kita, ya kan? Nah mereka itulah yang disebutkan amin. Nah, mungkin anda semua, apakah sudah pernah menjadi panitia amin ini? Sudah pernah lagi? Oke, baik. Berikut yaitu kata Allah Subhanahu wa taala yang berhak juga menerima zakat itu adalah mu'allaf. Kata mu'allaf itu ya orang yang baru Islam. Kemudian berikutnya hamba sahaya ataupun budak. Maka budak ini juga berhak menerima zakat. Kemudian yang ke-6 gharim, yaitu orang yang memiliki hutang yang sangat banyak sekali. Untuk kita ada hutang, ini juga berhutang, ini juga berhutang. Maka dari ini dia juga berhak menerima zakat. Baik, berikut yang ke-7 yaitu sabilillah. Apa itu sabilillah? Orang yang berjuang di atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang ini juga berhak menerima zakat. Terakhir, Ibnu Sabil, itu orang yang dalam perjalanan kemudian dia kehabisan zakat. Maka orang seperti ini dia juga berhak menerima zakat. Oke. Nah, oke, itu dia. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Wah, tidak ada. Tadi sangat menarik sekali ada pertanyaan dari kelompok 1 ya kepada kelompok 3 mengenai Ibnu Sabil. Nah, apakah Ibnu Sabil itu muslim atau non? Seandainya dia itu gimana? Dijawab oleh Lukas dan tepat sekali dari kelompok 1 bahwasanya berdasarkan surah At-Taubah itu tadi maka dapat disimpulkan, dapat diartikan bahwasanya orang Ibnu Sabil itu adalah jamus muslim, bukan. Tapi kalau seandainya dia juga ingin misalnya rasa kasihan sama dia ataupun iba, maka bisa saja kita kasih uang zakat kepada dia. Oke, baik. Dari secara keseluruhan kelompok 3 ini sangat luar biasa. Oke. Untuk kali-kalinya kita kasih kembali apus yang sangat mulia untuk kelompok 3. Iya. Itu. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita telah mempelajari tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Semua yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3 dengan ringkas dan cepat sekali. Maka, jadi mari kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita, kan? Jadi nanti kalau seandainya kita ingin berzakat, maka berikanlah kepada 8 golongan ini yang telah disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Paham ya? Baik, untuk keberkahan pertemuan kita pada kali hari ini, mari kita akhiri dengan kata hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.